Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat." Apabila langit terbelah pada hari kiamat, langit yang merupakan atap bagi bumi, yang selama ini menjadi tempat bernaung bumi, menjadi penutup bumi, maka akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang merupakan makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia ketika manusia hidup di dunia, pada hari kiamat akan runtuh dan terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan langit tersebut patuh kepada Rabb-nya, dan seharusnya semestinya langit itu patuh. Langit yang besar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk terbelah, dan langit itu mendengar serta taat. Kalaulah langit yang besar saja, yang merupakan makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh manusia di dunia, tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk-makhluk lain termasuk manusia hendaknya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, bumi akan dijadikan rata pada hari kiamat, tidak ada bagian yang tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang. Gunung-gunungnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan debu, dan lautannya ditumpahkan ke daratan. Sehingga bumi menjadi dataran yang membentang, yang sangat luas sekali, sehingga bumi mampu menampung manusia dengan jumlah yang banyak. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dimuntahkan apa yang ada di dalam bumi sehingga bumi menjadi kosong. Dimuntahkan, dikeluarkan seluruh mayit, seluruh orang-orang yang dimakamkan di dalam bumi, dan juga dikeluarkan harta-harta yang terpendam yang ada dalam bumi, sehingga bumi menjadi kosong dari mayat dan juga harta-harta yang terpendam. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah selayaknya bumi tunduk dan patuh kepada perintah Rabb-nya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang sebelumnya bulat lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbentang, tidak ada bagian tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang seperti kulit yang dibentangkan. Dan itu persiapan menjadi mahsyar, tempat berkumpulnya manusia ketika hari kebangkitan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti engkau akan menemuinya. Maka pasti engkau akan kembali kepadanya dengan membawa amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Semua manusia sebenarnya pada hakikatnya sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kematiannya, menuju kepada hisab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di antara mereka yang menuju kepada Allah dengan membawa amalan-amalan kebaikan, dan ada pula orang-orang yang menuju kepada Allah, dia kembali kepada Allah dengan membawa amalan keburukannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dan ketika pembagian kitab catatan amalan, maka ada dua kelompok manusia. Ada orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dan itu adalah pertanda bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga, karena dia dihisab dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah.
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Niscaya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Hisab yang mudah adalah hisab yang tidak mendetail. Allah Subhanahu wa taala tidak menanya satu demi satu. Dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dirinci pertanyaan Allah, apa yang kau lakukan pada hari ini? Apa yang kau kerjakan di saat itu? Niscaya orang itu akan binasa. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya setelah menghadapi hisab yang mudah tersebut dalam kondisi gembira. Dia kembali menemui keluarganya yang ada di surga dengan kegembiraan karena dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, telah berhasil melewati fase hisab pada hari kiamat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya wara'a dhahri, dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya. Tangan kiri yang dibengkok ke belakang sehingga dia menerima dari belakang punggungnya. Maka itu adalah pertanda bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tangan kirinya dibengkokkan ke belakang sehingga dia menerima kitabnya dari belakang punggungnya. Fasawfa yada'u thubura. Maka dia berteriak, thubura, celakalah aku. Dia tahu bahwa kitabnya berisi banyak kemaksiatan dan dosa yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyesal, thubura, celakalah aku. Ini merupakan ucapan penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. Karena pada hari itu tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki amalan. Yang ada adalah hisab, pertanggungjawaban. Wa yasla sa'ira. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang meliputi dari berbagai arahnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu ketika di dunia dia bergembira ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Dia bergembira dengan mengikuti syahwat hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya. Tetapi kegembiraan yang akan diganti dengan penyesalan dan kesedihan. Innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Dia akan dihisab setelah kematiannya. Dia tidak pernah ada persiapan untuk itu. Berbeda dengan orang-orang kanan yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, dia tidak pernah menyangka, meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga dia berprinsip hidup hanya sekali. Itu ketika di dunia. Sehingga dia menggunakan hari-harinya, memperturutkan hawa nafsunya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, sesungguhnya Rabbmu selalu melihat amalan-amalan yang kalian lakukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisapnya dan akan meminta pertanggungjawabannya. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bersumpah dengan asyafaq, yaitu cahaya merah di waktu senja. Allah bersumpah dengan sisa-sisa sinar matahari setelah terbenamnya matahari, yang merupakan pertanda masuknya waktu malam. Asyafaq adalah cahaya merah yang muncul antara maghrib dan isya. Ketika matahari telah terbenam, maka keluarlah mega merah antara maghrib dengan isya itu. Dan asyafaq itulah, mega merah itu, sisa cahaya matahari itulah yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-laili wa ma wasak. Demi malam dan apa yang menyelimutinya, apa yang diselubunginya. Demi malam dan apa yang dikumpulkannya.
Karena waktu malam itu mengumpulkan dan menghimpun yang bertebaran di siang hari. Para makhluk yang mencari ma'isyah, penghidupan di siang hari, mereka bertebaran. Fantadhiru fil ardi. Mereka bertebaran di muka bumi ini. Tapi begitu datang waktu malam, mereka kembali ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Demikianlah malam hari mengumpulkan para makhluk untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Jika waktu siang datang, maka mereka kembali keluar dari tempat tinggalnya masing-masing. Wal qamari idza tasak. Demi bulan apabila telah purnama, yaitu pada bentuk yang paling indah, yang paling terang cahayanya, dan paling banyak manfaatnya. Ketika matahari telah tenggelam, keluarlah asyafaq, mega merah, kemudian saat itu datanglah waktu malam dan keluarlah rembulan. Rembulan dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada perbedaan antara rembulan dengan matahari. Matahari dari mulai keluar sampai terbenam dia bulat. Akan tapi rembulan itu dari mulai hilal sabit kemudian membesar sampai purnama dan nanti akan kembali menjadi sabit kembali dan akhirnya berganti dengan bulan yang baru. Ketika puncak purnama inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu ada lam dan nun taukidnya. La tarkabunna. La tarkabunna. Sungguh benar-benar kalian melalui tabaqan an tabaq. Tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Kalian dulu dilahirkan dari mulai bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi mumayyiz, menjadi dewasa, menjadi orang mukallaf, menjadi puncak manusia, dan pada saatnya nanti akan menjadi tua, senja, bahkan meninggal dunia. Dan setelah itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kalian lakukan. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an di ayat-ayat sajadah, mereka tidak bersujud, mereka tidak tunduk, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir mendustakan, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengingkari Al-Qur'anul Karim yang akan membimbing mereka. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Baik itu kekufuran, kedustaan, kedengkian kepada Islam. Allah tahu semuanya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang seperti itu dengan azab yang pedih, dengan siksaan yang pedih nanti di neraka. Kita tahu beberapa musuh-musuh Islam, mereka melecehkan, merendahkan syariat Islam, bahkan merendahkan Al-Quran. Allah tahu semuanya. Sehingga Allah sebutkan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan siksaan yang pedih. Ini merupakan hinaan untuk mereka yang tidak mau beriman kepada ajaran Islam dan kepada Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengisi hari-hari keimanannya dengan amal salih, yaitu amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus, yang tidak terhenti, yang senantiasa mengalir untuk mereka.